Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Saya di sini ingin menceritakan sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mau tahu ceritanya bagaimana? Makanya tonton sampai selesai dan ikuti terus channel saya. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go. Pada saat itu, Belanda sedang menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Belanda akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Jepang dan Jepang berhasil menjajah Indonesia. Namun saat itu Jepang sedang dijajah oleh sekutu. Jepang akhirnya membentuk BPU PKI pada tanggal 29 April 1945. Ada yang tahu nama Jepangnya atau bahasa Jepangnya dari BPU PKI apa? Benar sekali. Nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan dari BPU PKI ini tidak lain dari mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. BPU PKI telah melakukan 2 sidang. Sidang pertama mengenai dasar negara dan sidang kedua adalah merumuskan Undang-Undang Dasar. Ketua dari BPU PKI ini adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Setelah urusan di BPU PKI selesai, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketua dari PPKI ini adalah Insinyur Soekarno yang dulu pernah menjadi presiden pertama kita. Hasil sidang dari pembentukan PPKI adalah mengesahkan pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar dan kemudian diangkatnya presiden dan wakil presiden, yaitu presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sidang tersebut dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah 1 hari kemerdekaan. Pada saat itu Jepang sedang berperang melawan sekutu. Namun Jepang kalah. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Ada yang tahu mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Baiklah, saya akan ceritakan. Jepang menyerah kepada sekutu awalnya ketika tanggal 6 dan 9 Agustus kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Tepatnya kota Hiroshima tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Karena peristiwa pemboman tersebut, Belanda kekurangan banyak tenaga, contohnya seperti tentara dan sebagainya. Lalu banyak pula kerusakan. Maka dari itu, Jepang menyerah kepada sekutu atau kalah kepada sekutu pada Perang Dunia. Karena situasi Jepang pada saat itu sedang menyerah kepada sekutu, pada persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pemuda saat itu, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dan jadi Sultan Syahrir termasuk golongan para pemuda. Ada yang tahu siapa saja selain Sultan Syahrir yang termasuk golongan pemuda? Pertama, ada Sukarni, ada Malik, dan ada Sairo Saleh. Ketika saat itu Sultan Syahrir mendengar radio berita siaran asing bahwa Jepang menyerah kepada sekutu atau kalah terhadap sekutu. Golongan para pemuda saat itu langsung mengusulkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, golongan pemuda yang diketuai oleh Sukarni menghadap ke Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mengusulkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tanggapan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak memperbolehkan untuk segera proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena menunggu dari pihak Jepang terlebih dahulu. Namun, golongan para pemuda terus mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta hingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibawa paksa ke Rengas Dengklok di Jawa Barat untuk dipaksa segera mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan proklamasi. Habis itu pada akhirnya Insinyur Soekarno mau untuk segera mengusulkan naskah proklamasi.
Susunan naskah proklamasi tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda. Dan hasil dari susunan teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat disiarkannya proklamasi. Nah, pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Nah, saat itu ketika proklamasi dibacakan, didatangkan beberapa anggota PPKI dan anggota revolusioner. Pada saat detik-detik proklamasi dibacakan, dikibarkannya bendera Sang Saka Merah Putih oleh Suhut dan Latif. Ada yang tahu siapa yang menjahit bendera merah putih? Benar, benar, dan benar. Yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yaitu Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Pada saat bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan, lalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Benar sekali, pencipta lagu Indonesia Raya yaitu W.R. Supratman. Oke guys, sekian cerita singkat tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.